Cerita ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama Yeni. Awal mulanya Yeni masih duduk di kelas 3 SMK. Dan sebentar lagi Yeni akan mengikuti ujian sekolah. Yeni ini meskipun belum lulus sekolah, akan tetapi dia sudah memikirkan nantinya setelah lulus sekolah. Sebenarnya Yeni ini ingin sekali melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi Yeni belum ada biaya untuk melanjutkan sekolahnya, yaitu dengan kuliah. Sedangkan kedua orang tuanya hidupnya sederhana saja. Dan kedua orang tuanya harus menanggung biaya sekolah kedua adiknya yang duduk di bangku SMP dan yang terakhir duduk di bangku SD. Jadi mau tidak mau, Yeni juga harus ikut membantu perekonomian kedua orang tuanya dan membantu biaya adiknya bersekolah. Untuk saat ini, Yeni masih fokus sekolah dan belajar karena bulan depan Yeni akan melangsungkan ujian sekolahnya. Saat itu, Yeni menjadi lebih rajin belajar karena dia ingin lulus. Singkat cerita, hari di mana Yeni melaksanakan ujian sekolahnya bersama teman seangkatannya. Ujian berlangsung dengan lancar. Setelah ujian sekolah sudah selesai, semua siswa bersorak gembira dan semuanya mengadakan acara konvoi serta coret-coret baju dengan pilok. Banyak juga yang menulis tanda tangan di baju Yeni. Katanya sih sebagai tanda kenang-kenangan sekolahnya. Saat itu Yeni termenung sejenak dan dihampiri temannya. "Woi, lamun aja lu Yen," teriak Bella. Bella, kenapa Bel?" tanya Yeni. "Lo yang kenapa? Lamun gitu, banyak pikiran lo ya?" tanya Bella. Yeni hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Bella. "Yaelah, ditanya malah bengong, kesurupan nanti lo," kata Bella. "Ya nih, aku pusing. Nanti setelah lulus mau kemana?" ucap Yeni. "Udah, tenang saja," ucap Bella. "Tenang bagaimana?" tanya Yeni. "Lo ikut kerja sama aku saja nanti," ucap Bella. "Jadi biduan maksud lo?" jawabnya. Bella ini meskipun masih bersekolah, dia disambit dengan bekerja. Karena Bella kebetulan memiliki suara yang bagus dan merdu. Dari panggung ke panggung, Bella ditawari job kesana kemari. Dan sampai saat ini, Bella memiliki uang yang banyak dan bisa membantu kedua orang tuanya dari hasil manggungnya. Bella juga sudah dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Bella juga biasa sekolahnya menggunakan uangnya sendiri. "Gimana? Kamu kan juga punya suara yang merdu," ucap Bella. "Nanti aku pikir-pikir dulu deh," jawab Yeni. Mereka menghentikan obrolannya karena ada teman-temannya yang menghampiri ke arah Yeni dan Bella dengan menyemprotkan pilok ke baju dan rok mereka. Hari itu semua merayakan kegembiraannya. Singkat cerita, seminggu setelah diadakannya acara coret-coret dan konvoi, semua siswa-siswi kelas 3 SMK itu seluruh guru dan panitia mempersiapkan susunan acara untuk acara pelepasan kelulusan. Acaranya digelar di aula sekolah yang luas dan semua murid berpakaian rapi sesuai yang sudah ditentukan. Siswa laki-laki menggunakan kemeja putih serempak, sedangkan siswi perempuan menggunakan kebaya. Suasana di hari pelepasan itu penuh haru dan tangis. Ada juga kebahagiaan. Di sisi lain, mereka sedih karena akan berpisah dengan teman-teman dan guru untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Di sisi lain juga, mereka merasa bahagia karena mereka semua lulus. Setelah acara pelepasan itu selesai dan berjalan lancar, Yeni pulang ke rumahnya dengan menggunakan angkot sendirian. Saat Yeni sedang menunggu angkot datang, tiba-tiba ada Bella yang menghampirinya. "Yen, ayo pulang bareng sama aku aja," ucap Bella. "Nanti merepotkan kamu," jawab Yeni. "Udah, ayo naik," pinta Bella. Akhirnya Yeni pun membonceng di belakang motor Bella. Di tengah-tengah perjalanan mereka saling ngobrol dan membicarakan tentang tawaran Bella. "Gimana Yen? Kamu terima nggak tawaran dari aku jadi biduan?" tanya Bella. "Ya teh Bel, aku terima tawaran kamu daripada bingung harus nyari kerja apa," ucap Yeni. "Nah gitu dong. Oke, nanti malam kamu ikut aku ya?" tanya Bella. Yeni hanya bisa mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Bella.
Beberapa saat kemudian, akhirnya Bella dan Yeni sampai juga di rumahnya Yeni. Ya udah, aku langsung pulang ya. Nanti malam aku jemput kamu. Dandan yang cantik ya, ucap Bella. Yeni hanya mengangguk saja menjawab pertanyaan dari Bella. Bella pun bergegas pergi dari halaman rumahnya Yeni. Sedangkan Yeni segera masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Yeni. Waalaikumsalam. Udah pulang, Duk? Jawab ibunya. Iya, Bu. Aku mau istirahat dulu ya. Aku capek, ucap Yeni. Yeni langsung berjalan menuju ke kamarnya dan meninggalkan ibunya di ambang pintu. Yeni tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya mengenai dirinya yang mengambil tawaran menjadi biduan. Singkat cerita, malam harinya Yeni berdandan cantik dengan menggunakan dress gaun warna merah. Mau kemana kamu, Nduk? Tanya ibunya. Bu, aku diundang di pesta ulang tahun temanku, jawab Yeni terbata-bata. Oh, sama siapa perginya? Tanya ibu. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Ternyata Bella sudah datang. Assalamualaikum, ucap Bella. Itu orangnya datang, Bu, timbal Yeni. Waalaikumsalam, jawab ibunya. Ya sudah, aku pamit pergi dulu ya, Bu, sama Bella, ucap Yeni. Iya, hati-hati ya, jawab ibunya. Yeni dan Bella pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor Bella berboncengan. Mereka pergi ke desa lain yang ada acara pernikahan dan menyewa Bella. Ternyata Bella sudah mendaftarkan Yeni untuk jadi biduan. Malam itu juga Yeni manggung dan bernyanyi perdananya di atas panggung dengan disaksikan banyak orang. Suaranya Yeni sangat merdu, membuat para penontonnya menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Yeni. Dari pertama kalinya Yeni manggung, tiba-tiba saja Yeni mendapat tawaran job kemana-mana. Akhirnya Yeni pamit kepada kedua orang tuanya dengan izin mau kerja di kota lain dengan Bella. Tetapi Yeni tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, Yeni dan Bella pergi ke kota lain, dan di kota tersebut mereka mendapat tawaran job yang banyak setiap harinya. Bisa sampai manggung 3 kali, dari esok, siang, malam, tanpa henti. Yeni sangat senang karena dia sekarang bisa mengumpulkan uang sendiri dan bisa mengirim uang untuk kedua orang tuanya yang ada di kampung, dan bisa membantu biaya adik-adiknya untuk sekolah. Karena Yeni juga memiliki paras yang cantik itu, memiliki daya tarik tersendiri untuk para penonton dan penggemarnya. Akan tetapi, ada suatu kendala dengan pekerjaannya Yeni. Yeni jadi sepi job, sedangkan Bella masih dipanggil ke sana kemari karena banyak pendatang baru yang suaranya lebih merdu dan juga parasnya lebih cantik dari Yeni. Jadi mungkin itu penyebabnya Yeni jadi sepi jobnya. Kebetulan Yeni dan Bella ini ngekos bareng. Saat Bella libur, Yeni mengeluh kepada Bella. Bel, akhir-akhir ini kok aku gak dapat job lagi ya? Padahal uang aku tinggal sedikit dan harus transfer lagi ke rumah di kampung, keluh Yeni. Kok kamu bisa rame job terus ya? Tambah Yeni. Ternyata di balik ini semua ada rahasia yang disimpan oleh Bella. Kamu mau kayak aku? Kalau mau nanti aku kasih tahu caranya, jawab Bella. Gimana caranya, Bel? Tanya Yeni. Aku selama ini pasang susu penglaris, ucap Bella. Ah, ya bener kamu, jawab Yeni kaget. Iya, kalau mau besok aku antar kamu ke tempat praktisi spiritual langganan aku, jawabnya. Tapi kan pasti mahal, aku gak punya uang, ucap Yeni. Dah, tenang saja, pakai duit aku dulu, jawab Bella. Keesokan harinya, Bella dan Yeni pergi ke tempat praktisi spiritual langganannya Bella. Perjalanan menuju ke rumahnya cukup jauh, menempuh jarak sekitar 2 jaman. Sesampainya di rumah praktisi tersebut, sebut saja namanya Mbah Kuncoro. Mereka berdua mengetuk pintu rumahnya yang masih tertutup. Tok, tok. Assalamualaikum, ucap mereka. Mbah Kuncoro pun datang membukakan pintunya. Waalaikumsalam, silakan masuk, ucap Mbah Kuncoro.
mereka berdua pun masuk dan duduk di kursi ruang tamunya. Sedangkan Mbah Kunchoro masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Mbah Kunchoro membuatkan hidangan untuk mereka berdua. 2 cangkir minuman dan pisang goreng yang masih panas. "Saya sudah tahu maksud kalian datang ke sini," ucap Mbah Kunchoro. Membuat Yeni dan Bella tercengang. Kenapa Mbah Kunchoro bisa tahu? Berarti memang ilmunya sangat hebat. "Iya Mbah, ini teman saya mau pasang susuk juga kayak saya," timbal Bella. "Bisa kan Mbah?" tambah Bella. "Bisa sekali. Mau susuk apa sebuah hafalan saja?" tanya Mbah Kunchoro pada Yeni. Yeni pun berpikir dengan keras. Kalau dia menggunakan hafalan, pasti harus menghafalnya lebih dulu dan pasti lebih lama. Jadi, Yeni akhirnya memilih untuk dipasang susuk saja. "Saya pilih susuk saja Mbah, biar cepat," jawab Yeni. "Ya sudah, kalau gitu," jawab Mbah Kunchoro. Mbah Kunchoro pun masuk ke dalam untuk melakukan ritual dengan merapalkan mantra-mantra di depan sesajen, seperti kemenyan, kembang 7 rupa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Beberapa saat kemudian, Mbah Kunchoro datang menghampiri Yeni dan Bella. Yeni pun disuruh mendekat ke arah Mbah Kunchoro untuk memasangkan susuk di bagian samping bibirnya. Susuk yang dipasangkan pada tubuh Bella juga sama, yaitu di samping bibirnya. Katanya sih untuk memikat para penonton supaya suaranya terdengar merdu dan senyumannya membuat penonton senang. Tidak hanya itu, Mbah Kunchoro juga memberikan minyak wangi untuk Yeni yang sebelumnya sudah diberikan mantra-mantra. "Ini kamu nanti pakai dan oleskan pada bagian kamu saat mau manggung," ucap Mbah Kunchoro. "Baik Mbah, akan saya lakukan perintah Mbah Kunchoro," jawab Yeni. "Oh ya, selain itu juga ada beberapa pantangan yang harus kamu lakukan," ucap Mbah Kunchoro. "Apa itu Mbah pantangannya?" tanya Yeni. "Pantangannya yang harus kamu hindari yaitu jangan memakan buah-buahan seperti pisang emas dan jangan memakan sate," ucap Mbah Kunchoro. "Baik Mbah, akan saya lakukan pantangan-pantangan itu," jawab Yeni. "Kalau gitu, kami permisi dulu ya Mbah," ucap Yeni dan Bella. Mereka pun memberikan mahar kepada Mbah Kunchoro dengan uang yang cukup besar. Setelah itu, mereka kembali pulang ke kosannya karena malam harinya mereka harus manggung lagi. Kebetulan malam ini Yeni sudah mendapat panggilan job lagi. Sesampainya di rumah, Yeni dan Bella sekitar pukul 5 sore. Dan mereka masih ada waktu untuk mandi, serta istirahat sejenak untuk tampil nanti malam. Singkat cerita, malam harinya mereka berdua berangkat ke tempat acara tersebut dengan menggunakan motornya. Tempatnya lumayan jauh dari kosan mereka. Dan malam itu juga, Yeni akan membuktikan cara kerjanya susuk pemikat tersebut. Apakah akan langsung bekerja? Sebelum manggung, Yeni terlebih dahulu pergi ke toilet cafe. Kebetulan suaranya disewa oleh salah satu orang yang membooking tempat cafe tersebut. Di toilet kafenya, Yeni dan Bella berdandan terlebih dahulu serta memakai minyak wangi yang sudah diberikan kepada Yeni. Dia oleskan pada bagian gaun yang dipakainya untuk manggung. Beberapa saat kemudian, giliran Yeni yang dipanggil untuk menyanyi. Tapi malam itu, susuk belum bekerja, dan para penonton pun masih biasa saja kepada Yeni. Tidak terlalu banyak saweran seperti Bella yang selalu disawer dengan uang yang sangat besar jumlahnya. Akhirnya setelah acara manggungnya sudah selesai, Yeni dan Bella segera pulang ke rumahnya. Akan tetapi sebelum pulang, mereka berdua mabuk terlebih dahulu dengan meminum alkohol yang banyak. Yeni pun terasa melayang dan sempoyongan jalannya. Hingga Yeni dan Bella diantar pulang oleh seorang laki-laki dengan menggunakan mobilnya, sedangkan motornya dibawakan oleh teman laki-laki tersebut. Sesampainya di kosan, mereka berdua tak tersadarkan diri dan bangun sampai siang hari. Siang itu, tiba-tiba Yeni mendapatkan banyak pesan di ponselnya, yaitu beberapa tawaran job untuk manggung di berbagai daerah. Sampai Yeni kewalahan dan harus meminum doping supaya kuat dan tahan kantuknya. Yeni membeli paket hemat doping yang harganya cukup mahal, yaitu berkisar 500.000. Tapi itu semua akan sebanding dengan nantinya dia manggung, dan uangnya akan lebih berlipat ganda.
Dari hari demi hari berganti, bulan dan bulan berganti. Yeni jarang ada libur dan istirahat karena dia harus manggung ke sana kemari. Dan penghasilannya menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan Yeni sekarang sudah bisa membuat rumah sendiri dan membeli tanah, bahkan mobil juga membeli sendiri. Begitu juga dengan Bella. Dia membuat rumah berdampingan dengan rumahnya Yeni. Sedangkan Yeni belum pernah pulang ke kampung orang tuanya karena kesibukannya itu. Untuk istirahat saja jarang, apalagi pulang ke kampung. Jelas tidak ada waktu sama sekali. Singkat cerita, Yeni disukai oleh om-om yang selalu menyawer Yeni. Yeni diiming-imingi akan diberikan uang banyak setiap bulannya kalau Yeni mau melayani hasrat nafsu om-om tersebut. Akan tetapi Yeni menolak tawaran itu karena Yeni lebih fokus dengan manggungnya. Om-om itu tidak menyerah untuk mendapatkan Yeni. Saat malam hari, Yeni diajak mabuk-mabukan dengan om-om itu dan juga dengan Bella. Yeni diberikan minuman keras sangat banyak sekali hingga dia tepar dan tidak bisa berkutik. Dibawalah Yeni dengan om-om itu ke hotel karena tidak tersadarkan diri, membuat om-om itu nekat untuk mengsetubuhi Yeni karena nafsunya yang sudah begitu memuncak. Yeni pun tidak sadar kalau dirinya tengah disetubuhi om-om tersebut. Yeni tersadar ketika esok paginya. Dia terperanjat kaget melihat dirinya berada di hotel dan di sampingnya ada om-om dalam keadaan keduanya bugil tanpa menggunakan selai kain yang menempel di tubuhnya. "Om habis ngapain saya?" ucap Yeni. Om-om itu hanya tersenyum puas kepada Yeni. Yeni segera menggunakan pakaiannya dan segera pergi. Namun sebelum pergi, om itu memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak. Yeni pun menerimanya uang itu. Dari kejadian itu, akhirnya Yeni dan om-om itu sering berhubungan badan karena Yeni sudah terlanjur kotor. Yeni juga bisa menikmati uang yang sudah diberikan oleh om itu. Singkat cerita, Yeni sudah tidak mendapat tawaran job lagi untuk manggung karena sepi. Akhirnya Yeni hanya mengandalkan dirinya yang disewa oleh om-om itu dan dapat uang dari om-om itu. Saat itu Yeni benar-benar bingung harus cari kerja apa lagi, dan di benaknya terpikirkan untuk menjadi wanita kupu-kupu malam. Toh sekarang dia sudah hilang kegadisannya. Jadi mungkin itulah yang akan dijalaninya. Bella jugalah yang menawarkan kepada Yeni. "Yen, ayo ikut aku saja," ucap Bella. "Ikut kemana?" tanya Yeni. "Jadi PSK. Lumayan loh uangnya, lebih banyak dari hasil manggung," jawab Bella. Sebelum menerima tawaran dari Bella, Yeni menceritakan terlebih dahulu kepada Bella kalau dia sudah tidak gadis lagi. Pokoknya Yeni menceritakan semuanya kepada Bella. "Yaudah, ikut aku saja nanti malam," ucap Bella. Yeni pun mengangguk kepada Bella, pertanda dia setuju dan menerima tawaran dari Bella. Malam harinya Bella dan Yeni pergi ke tempat tersebut. Mereka berangkat sekitar pukul 9 malam. Di sana mereka duduk dan menunggu pelanggan datang. Ada salah satu seorang yang datang dan menghampiri ke arah Yeni. Akan tetapi kedatangan Yeni tidak diterima baik oleh para seniornya yang sudah lama bekerja di sana. Karena mereka merasa kalau Yeni saingan mereka. Karena Yeni, para senior jadi sepi pelanggan. Pelanggan-pelanggannya semua itu memilih Yeni, sehingga para seniornya itu menatap sinis ketika ada Yeni lewat di depannya. Akan tetapi Yeni tidak memperdulikan hal itu, karena dia juga ingin mencari uang dengan cara seperti itu. Sebulan kemudian, tiba-tiba Yeni jadi sepi pelanggan. Dia benar-benar kebingungan lagi. Akhirnya Bella pun memberi saran kepada Yeni untuk memasang susuk lagi, karena ternyata Bella juga memasang susuk. Saat itu kebetulan Bella sedang main di rumahnya Yeni. "Akhir-akhir ini kok gue sepi job terus ya? Kamu pasang susuk lagi aja kayak aku," kata Bella. "Kamu pasang lagi?" Yeni terperanjat. "Iya, semenjak beralih ke PSK, aku tambah susuk di vagina," jawab Bella. "Pantas saja kamu banyak pelanggan yang datang," jawab Yeni. "Iya, maka dari itu kamu ikut pasang aja sama kayak aku," kata Bella. "Tapi aku takut Bel,
apalagi kan dipasangnya di situ. Aku pasang satu dulu saja deh, ucapnya. Ya sudah, besok kita pergi lagi ke tempat dukun itu, jawab Bella. Keesokan harinya, Yeni dan Bella pergi ke tempat Mbah Kunchoro lagi untuk meminta susuk pemikat penglaris dirinya. Seperti biasanya, dalam perjalanan 2 jam menuju ke rumahnya Mbah Kunchoro. Sesampainya di rumahnya Mbah Kunchoro, Bella dan Yeni mengetuk pintunya terlebih dahulu. Tok, tok, Assalamualaikum, ucap Yeni dan Bella. Waalaikumsalam, masuk, jawab Mbah Kunchoro. Setelah duduk di ruang tamunya, Bella langsung membicarakan kepada Mbah Kunchoro tanpa berbasa-basi. Ini Mbah, biasa, Yeni mau ikut pasang susu sama kayak aku di vaginanya, ucap Bella. Tapi dia katanya mau pasang satu dulu, tapi yang enak dan legit, imbuh Bella. Baik, tunggu bentar, ucap Mbah Kunchoro. Mbah Kunchoro langsung masuk ke dalam untuk melakukan ritualnya di ruangan yang sudah disediakan. Ruangan itu berinterior serba hitam dan baunya anyir, bau tupa, dan ada beberapa sesajen seperti buah, kemenyan, kembang 7 rupa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa menit melakukan ritualnya, Mbah Kunchoro datang untuk memasangkan susuk pada vagina Yeni. Akan tetapi Mbah Kunchoro meminta Yeni untuk masuk ke kamarnya untuk pemasangan susuknya. Ayo masuk ke kamar, saya pasangkan. Tapi nanti saya akan mengetes dulu cara kerjanya dengan bersetubuh dengan kamu, ucap Mbah Kunchoro. Yeni pun mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Mbah Kunchoro. Karena Yeni sudah terbiasa bersetubuh dengan laki-laki lain, jadi dia ya biasa saja. Sebut saja Mbah Kunchoro ini seperti dukun jabul, karena dia telah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Setelah susuk itu dipasangkan pada vaginanya Yeni, Mbah Kunchoro pun melakukan hubungan dengan Yeni hingga 1 jam. Sedangkan Bella menunggu mereka di ruang tamu dengan memainkan ponselnya. 1 jam kemudian, Mbah Kunchoro dan Yeni datang keluar menghampiri Bella. Benar-benar bagus nih barangnya, nanti pasti banyak pelanggan yang datang, ucap Mbah Kunchoro. Ah, Mbak mah enak, udah dibayar, dapat barang gratis lagi, ucap Bella. Mbah Kunchoro pun mengelak pembicaraan yang dikatakan oleh Bella. Kan saya harus memastikan dulu, saya kan yang masang susuk itu, alasannya. Setelah itu, mereka segera membayar mahar kepada Mbah Kunchoro dan segera pergi. Malamnya Bella dan Yeni pergi ke tempat kerjanya. Baru datang, ada saja laki-laki yang menghampiri ke arah Yeni. Mungkin laki-laki itu telah terpikat dengan senyuman Yeni yang manis, dengan cara kerja susuk di samping bibirnya waktu itu. Setelah selesai dengan laki-laki itu, ada beberapa laki-laki yang memilih Yeni, membuat Yeni bingung. Akhirnya mereka saling menunggu giliran. Malam itu Yeni mendapatkan pelanggan 6 sekaligus, sampai Yeni terasa lemas dan capek sekali. Sekitar pukul 5 subuh, Yeni baru pulang ke rumah, dan dia langsung berbaring di kamarnya untuk tidur. Bella dan Yeni ini seperti kelelawar, karena setiap malamnya terbangun dan paginya untuk tidur. Hingga suatu ketika, saat Yeni sedang bekerja, itu banyak laki-laki yang menjadi langganan Yeni itu selalu datang menghampiri Yeni karena kedagian dan ingin terus bersama dengan Yeni. Sampai para seniornya yang lain itu kesal karena mereka tidak ada yang mendekati dan sepi pelanggan. Para lelaki hidung belang itu sampai taruhan dengan harga yang lebih tinggi. Siapa yang berani bayar lebih mahal, dialah yang akan lebih dulu untuk Yeni. Beberapa senior yang ada di situ menghampiri ke arah para lelaki hidung belang dan menawarkan dirinya karena sudah merasa sepi sekali. Mas, udah sama saya saja. Apa sih bedanya, sama-sama enak kan? Ucapnya. Gak mau ah, Yeni ini lebih enak dan gak ada tandingannya, jawab lelaki hidung belang. Salah satu dari lelaki hidung belang itu pun tidak mau menerima jasanya PSK lain. Singkat cerita, ada salah satu pelanggan lelaki hidung belang itu sempat marah kepada Yeni karena Yeni tidak mau nambah sesuai dengan uang yang sudah dibayar. Tapi laki-laki itu maksa, padahal masih banyak pelanggan lain yang sudah mengantri giliran. Saat setelah selesai dari kerjanya, laki-laki yang maksa Yeni itu meminta untuk meminum bersama.
Namun karena Yeni sudah terlanjur kesal dengannya, Yeni pun memberikan racun pada minuman laki-laki itu. Beberapa saat kemudian, setelah laki-laki tersebut meminum racun itu, dia terkapar. Yeni pun langsung pergi meninggalkan dia. Dan akhirnya Yeni mendapat kabar kalau laki-laki hidung belang itu telah meninggal dunia. Di dalam benak Yeni merasa bersalah, hingga setiap harinya dia memikirkan hal itu, karena rasa bersalahnya telah membunuh laki-laki itu. Suatu ketika, saat itu Yeni tidak berangkat bekerja karena lelah. Dia memutuskan untuk istirahat saja di rumahnya. Saat malam hari, untuk menemani dirinya segera tidur, Yeni mendengarkan musik kesukaannya. Dan lama-lama Yeni memejamkan kedua matanya. Akan tetapi, saat musiknya itu terus memutar, tiba-tiba Yeni mendengar ada suara lain dari musiknya itu. Seperti ada suara laki-laki yang bersenandung. Yeni pun mematikan musiknya dan terbangun dari tempat tidurnya. Dengan perlahan-lahan, Yeni mencoba mendekati ke arah jendela. Karena suara itu terdengar jelas, seperti dari balik jendela kamarnya. Dengan perlahan, Yeni membuka gorden kamarnya. Terlihat ada sosok laki-laki yang berdiri di sana. Dan tubuh laki-laki itu dikenalnya oleh Yeni. Dan suara itu tiba-tiba saja berganti dengan memanggil namanya Yeni. "Yen, tolong Yen," ucapnya. Sontak Yeni terkejut dan menutup kembali gorden jendelanya. Ternyata sosok laki-laki itu adalah laki-laki yang menjadi langganannya dan diracuni oleh Yeni. Sebut saja namanya Yanto. Yanto ini terus mengendayangi Yeni, karena mungkin arwahnya ini penasaran kepada Yeni. Akhirnya Yeni pun kembali lagi ke kasur untuk menenangkan dirinya dengan menarik selimutnya. Benar-benar Yeni ketakutan dan tubuhnya gemetaran serta keringat dingin mulai menetes. Keesokan paginya, Yeni semalaman tidak tidur. Dia pun jadi demam. Tiba-tiba saja Bella datang ke rumahnya. "Tok, tok, Yen," teriak Bella. "Masuk," teriak Yeni. "Kamu semalam gak berangkat kenapa? Kamu sakit?" tanya Bella. "Iya nih, demam," jawab Yeni. "Udah minum obat belum?" tanya Bella. "Udah tadi," jawab Yeni. Yeni pun menceritakan semuanya kepada Bella tentang tadi malam yang dialaminya. "Oh ya Bel, aku mau cerita sama kamu. Serem," ucap Yeni. "Cerita apa sih? Nakut-nakutin aja," jawab Bella. "Jadi tadi malam itu ada sosok Yanto datang ke sini. Dia manggil-manggil namaku. Aku kan jadi ketakutan dan gak bisa tidur, jadi demam gini deh," jelas Yeni. "Ah, ya benar kamu," tanya Bella tak percaya. Tiba-tiba terdengar suara piring dari dapur rumahnya Yeni itu jatuh dengan sendirinya. "Prang!" Sontak mereka berdua terperanjat. "Jangan-jangan," ucap Bella. Keduanya saling tatap menatap dengan pergenggaman tangan yang sangat kuat. Yeni dan Bella pun menghampiri ke arah dapur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat melihat ke dapur, benar ada sosok Yanto dengan wajah pucat pasi dan muka datar menghadap ke arah keduanya seperti demam. "Ah!" Sontak mereka berdua teriak dan lari ketakutan keluar dari dapur. Mereka benar-benar merinding dan tubuhnya gemetaran, keringat membasahi tubuhnya. Yeni pun akhirnya memutuskan untuk pergi menginap di rumahnya Bella karena dia takut nanti malam akan diteror lagi oleh Yanto. Malam harinya, mereka berdua memasang masker wajah. Saat sedang memakai masker dan memutar musiknya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari balik pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Sontak mereka terkejut, padahal kan di rumah Bella mereka tinggal berdua saja. Lagi pula, tadi pintu depan rumahnya sudah ditutup dengan rapat dan sudah dikunci juga. Tapi, kenapa ada orang yang masuk? Saat mereka perlahan-lahan menuju ke arah pintu untuk membuka pintunya, seketika langkah mereka berdua terhenti karena ketukan pintu itu sudah menghilang dan berubah menjadi suara laki-laki yang memanggil-manggil namanya Yeni. "Yen, Yeni, sini Yen." Sontak Yeni gemeteran dan ketakutan. Langkah mereka berdua mundur perlahan-lahan karena Yeni tahu kalau itu adalah suara Yanto yang waktu itu telah diracuni oleh Yeni. Mereka langsung terperanjat
ke atas kasur dan segera menarik selimutnya untuk mengusir suara itu dari telinganya. Sampai akhirnya mereka berdua tidak mencuci masker wajah mereka terlebih dahulu yang telah melekat di wajahnya. Akan tetapi mereka malah tertidur dengan masker wajah yang menempel dan tidak dibersihkan hingga pagi. Paginya Yeni balik ke rumahnya untuk istirahat karena dia benar-benar merasa tubuhnya lemas dan sudah 3 hari ini dia tidak masuk kerja. Malam harinya Yeni dan Bella mulai masuk kembali bekerja karena para pelanggannya itu selama Yeni tidak masuk mencari keberadaan Yeni. Malam ini Yeni sudah mendingan dan mulai kerja kembali melayani pelanggan. Saat sedang di toilet kamar hotel tersebut, tempat yang biasa dipakai oleh Yeni dengan beberapa pelanggannya ketika sedang mengeringkan rambutnya yang basah karena sampoan, di kaca toiletnya tiba-tiba saja tepat di kacanya ada sosok Yanto menghadap berhadapan ke arahnya Yeni. Sontak Yeni terkejut dan melemparkan hair dryer ke lantai dan berteriak, "Ah!" Sontak pelanggan yang masih ada di dalam kamarnya itu ikut kaget. "Kenapa, Yen?" tanyanya. Tapi Yeni tidak menceritakan itu semua kepada pelanggan tersebut. Dari kejadian itu, Yeni jadi seperti orang gila. Selalu saja berteriak-teriak sendiri, membuat para pelanggannya itu ilfil dengan Yeni. Dan satu persatu pelanggan itu kabur, tidak menyewa jasa Yeni lagi. Singkat cerita, Yeni pun jatuh sakit. Dia merasa sangat teramat sakit pada vaginanya. Jalannya pun tidak seperti biasanya. Tidak hanya vaginanya, tetapi Yeni merasa sakit pada perutnya, terasa seperti kram dan seperti diremas keras sekali. Yeni terus merintih kesakitan. Bella temannya yang mendengar teriakan kesakitannya yang sampai ke rumah Bella. Bella akhirnya mendatangi ke rumah Yeni. "Yen, lo kenapa Yen?" tanya Bella. "Sakit sekali Bel," jawabnya. "Ya sudah, kita ke rumah sakit ya," ucap Bella. Yeni pun diantar oleh Bella menuju ke rumah sakit untuk dicek sebenarnya Yeni ini menderita sakit apa. Sesamanya di rumah sakit, Yeni pun langsung diperiksa oleh dokter tentang sakitnya itu. Yeni sampai harus dirongsen, dan saat hasil rongsen itu keluar, kata dokter, Yeni menderita penyakit kanker serviks. Yeni benar-benar terkejut mendengarnya. Akhirnya Yeni berhenti bekerja sebagai PSK itu. Dia fokus pada penyembuhan penyakitnya itu, yaitu kanker serviks, karena dia harus setiap bulan menjalani kemoterapi. Singkat cerita, saat malam hari, Yeni merasakan ada rasa nikmat dan geli pada vaginanya. Saat Yeni sedang berbaring di kasur, karena penasaran, akhirnya Yeni dengan perlahan-lahan melihat ke arah bawah selangkangannya. Dan ternyata betapa terkejutnya Yeni, ada sosok genderuwo hitam besar, berbulu, sedang menjilati vaginanya. Akhirnya Yeni baru ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Kuncoro waktu itu, kalau nanti suatu ketika sosok genderuwo pemilik susuk ini akan datang dan menampakkan dirinya. Akhirnya Yeni pun hanya pasrah melayani genderuwo itu. Yeni juga menikmati permainan dari sosok genderuwo itu. Akan tetapi rasa sakit pada perutnya itu Yeni rasakan teramat sakit. Ternyata tangan genderuwo itu sedang meremas-remas perutnya Yeni. Dari kejadian itu, akhirnya Yeni melakukan hubungan dengan sosok genderuwo itu setiap malamnya. Singkat cerita, Yeni benar-benar tidak bisa berjalan, bisa cuma susah untuk jalan karena menahan rasa sakit pada vagina dan perutnya. Bahkan dia selalu dibelikan makanan oleh Bella setiap harinya. Bella benar-benar setia kepada Yeni. Dia selalu menerimanya dan baik kepada Yeni, membuat Yeni bersyukur memiliki sahabat seperti Bella. Siang itu Yeni sedang menonton TV sendirian di rumahnya. Tiba-tiba di layar TV-nya itu nampak jelas ada sosok wajah Yanto menatap tajam ke arahnya. Sampai Yeni terperanjat, ingin lari, tapi Yeni tidak bisa berlari. Akhirnya Yeni hanya bisa berteriak, dan Bella pun mendengar teriakan Yeni. "Tolong!" Bella yang mendengar teriakan Yeni akhirnya menghampiri ke arah rumahnya Yeni. "Tok, tok, Yen, kamu kenapa Yen?" Karena tidak dibukakan oleh Yeni, akhirnya Bella membuka pintu itu sendiri, dan kebetulan pintunya tidak dikunci. "Astagfirullah Yen, lo kenapa?" "Aku takut Bel, tadi ada arwah Yanto muncul di TV," jawab Yeni. Tapi saat Bella masuk ke dalam rumahnya Yeni, sosok Yanto itu sudah pergi, menghilang entah kemana.
Udah, gak usah takut, ada aku di sini, ucap Bella. Tapi aku gak tenang kalau diginiin terus, Bel, ucap Yeni. Ya udah, nanti aku cariin Ustadz untuk mengusir sosok Yanto itu, ucap Bella. Singkat cerita, Bella mencarikan seorang ustadz untuk mengusir sosok Yanto yang selalu saja menghantuinya. Pak Ustadz itu datang ke rumahnya Yeni bersama dengan Bella. Tok, tok, assalamualaikum, ucap Bella. Waalaikumsalam, masuk, teriak Yeni. Karena memang Yeni untuk berjalan sakit, dan akhirnya Bella membuka pintu itu sendiri yang tidak dikunci. Pak Ustadz dan Bella dipersilahkan duduk oleh Yeni, dan di atas mejanya sudah ada hidangan untuk Pak Ustadz serta Bella. Silakan diminum dulu Pak Ustadz, ucap Yeni. Pak Ustadz pun meneguk secangkir kopi yang dibuatkan oleh Yeni. Coba ceritakan awal mulanya bagaimana, tanya Pak Ustadz. Akhirnya Yeni menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Dari kejadian Yeni memberi racun kepada Yanto sampai diteror sekarang. Tiba-tiba Pak Ustadz langsung merapalkan bacaan-bacaannya untuk mendatangkan sosok Yanto tersebut ke hadapan mereka. Saat Pak Ustadz membacakan doa-doa, tiba-tiba saja seketika hembusan angin kencang masuk ke dalam rumahnya, dan mereka mencium bau anyir darah serta bau kemenyan dan kembang-kembangan yang menyeruak di hidung mereka. Tiba-tiba muncul sebuah asap tebal di hadapan mereka. Asap tebal itu mulai berubah wujudnya menjadi sosok Yanto. Wajahnya sangat pucat pasi dengan muka yang datar. Saat itu juga Yeni dan Bella benar-benar gemeteran melihat sosok Yanto itu. Tubuhnya pun merinding, bulu kuduknya berdiri di buatnya. Pak Ustadz berhenti membaca doanya dan menanyakan kepada sosok Yanto itu. Kamu kenapa meneror Yeni? Tanya Pak Ustadz. Saya tidak tenang, saya ingin balas dendam, ucapnya. Tidak baik balas dendam, lebih baik maafkan dia, kata Pak Ustadz. Tapi dia belum minta maaf kepada saya, jawabnya. Pak Ustadz pun berbicara kepada Yeni agar Yeni bisa meminta maaf kepada Yanto. Mbak Yeni, dia ingin Mbak minta maaf kepadanya. Insya Allah nanti dia tidak akan mengganggu Mbak lagi, ucap Pak Ustadz. Karena merasa bersalah kepada Yanto, akhirnya Yeni meminta maaf kepada Yanto. Saya minta maaf sama kamu kalau selama ini saya berbuat jahat sama kamu. Tolong maafin saya dan jangan ganggu saya lagi, ucap Yeni. Sosok Yanto itu pun tersenyum dan mengangguk menandakan bahwa Yanto sudah memaafkan Yeni. Saat itu juga sosok Yanto seketika langsung menghilang ke alamnya dan meninggalkan kepulan asap. Pak Ustadz pun berpamitan kepada Yeni dan diantarkan oleh Bella ke depan rumahnya. Setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Ustadz, Yeni sudah tidak mendapatkan lagi teror-teror yang menimpa dirinya. Akan tetapi, sakitnya Yeni semakin parah. Ia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan kemoterapi yang menghabiskan sebagian uangnya yang selama ini ia kumpulkan dari hasil kerjanya. Hingga suatu ketika, beberapa hari Yeni dirawat di rumah sakit. Saat itu Yeni meminta kepada Bella untuk menghubungi kedua orang tuanya untuk bisa datang ke sini. Bel, tolong dong hubungi orang tua aku. Aku ingin ketemu dengan mereka dan aku mau minta maaf selama ini sudah berbohong sama mereka. Mungkin ini karma buat aku, ucap Yeni. Iya, nanti aku hubungi kedua orang tuamu, ucap Bella. Bella pun keluar dari ruangannya Yeni karena mau menelpon kedua orang tuanya Yeni. Assalamualaikum Bu, ini aku Bella Bu. Waalaikumsalam, ada apa Bella? Tanya ibu. Ibu tolong sini Bu, Yeni sakit. Nanti saya kirimkan alamatnya Bu, ucap Bella. Yeni sakit, sakit apa? Kok dia nggak bilang sama ibu? Ucap ibunya. Udah ibu nanti kesini aja, biar Yeni yang menjelaskan, ucap Bella. Ya sudah, nanti ibu segera ke sana, jawabnya. Bella pun mengakhiri panggilan teleponnya dan masuk lagi ke ruangannya Yeni. Gimana Bel? Tanya Yeni. Tenang, ibumu katanya akan segera ke sini, jawab Bella. Singkat cerita, satu hari berikutnya, orang tuanya Yeni datang ke ruangannya Yeni.
Assalamualaikum, ucap ibu. Waalaikumsalam, ibu, bapak, masuk, ucap Yeni. Kedua orang tuanya langsung memeluk Yeni dengan erat karena rasa kangennya yang telah lama tidak pernah bertemu. Kamu sakit apa, Nduk? Tanya ibu. Ibunya langsung meneteskan air mata. Begitu pula dengan Yeni, ikut menangis karena tidak kuat untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang semuanya yang dialami oleh Yeni. Akhirnya Yeni memberanikan dirinya untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang dirinya menjadi seorang biduan dan beralih menjadi seorang PSK. Dan sampai sekarang Yeni menderita sakit kanker serviks. Ibu bapaknya benar-benar kecewa dan hancur menangis sejadi-jadinya karena merasa gagal mendidik anak gadisnya. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya ini sudah terjadi dan sudah terlanjur. Yeni minta maaf, Pak, Bu. Yeni nyesel hanya karena ingin punya uang banyak dan bisa bantu bapak ibu. Yeni rela melakukan pekerjaan apapun, jelasnya dengan air mata terus mengalir. Sudah, Nduk, semuanya sudah terjadi. Yang lalu biar berlalu. Kamu fokus sama kesembuhan kamu saja. Ibu sudah memaafkan kamu, ucap ibu. Iya, Nduk, betul kata ibumu. Bapak juga sudah memaafkan kamu, timbal bapaknya. Akhirnya Yeni lega, sudah menceritakan ini semua kepada kedua orang tuanya yang selama ini dia pendam. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, akhirnya Yeni diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, sakit yang dideritanya itu belum juga sembuh. Kedua orang tuanya Yeni ini ikut merawat Yeni di rumahnya yang mewah itu. Sedangkan kedua adiknya di kampung bersama dengan neneknya. Yeni merasa tenang karena ada kedua orang tuanya berada di sampingnya. Seperti biasanya, setiap malam Yeni ini merasa kalau sosok genderuwo terus saja menjilati kemaluannya, membuat Yeni merasakan geli di sekitar vaginanya. Hingga suatu ketika saat siang hari, ada seorang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid datang ke rumahnya Yeni. Tok, tok, Assalamualaikum, ucap Ari. Ari inilah santri yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Waalaikumsalam, ucap Yeni. Yeni yang pertama kali membukakan pintunya karena dia sekarang sudah bisa berjalan kembali, walaupun masih sedikit kesusahan. Sedangkan ibunya sedang sibuk memasak di dapur dan bapaknya lagi keluar rumah, entah pergi kemana. Astagfirullah, ucap Ari saat melihat Yeni. Ada apa ya, Mas? Ucap Yeni. Ini Mbak, saya mau meminta sumbangan untuk pembangunan masjid, seikhlasnya saja, ucap Ari. Oh ya Mas, bentar, saya ambilkan uangnya dulu, ucap Yeni. Yeni kembali mengambilkan uang, dan setelah ambil uangnya langsung keluar. Ini Mas uangnya, ucap Yeni. Terima kasih Mbak, jawabnya. Maaf Mbak kalau saya lancang, itu di belakang Mbak ada sosok genderuwo Mbak, ucap Ari. Ari ini memang memiliki indera keenam dan bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena Yeni memang sudah tahu, dia hanya tersenyum kecut ke arahnya Ari. Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan bergegas untuk pergi. Saat beberapa langkah Ari pergi dari rumah Yeni, tiba-tiba Yeni terjatuh dan teriak kesakitan. Ah, tolong! Akhirnya Ari pun kembali untuk menolong Yeni. Yeni dipapa oleh Ari menuju ke ruang tamu dan ibunya sontak terkejut menghampiri ke arah Yeni. Ada apa ini Yen? Tanya ibu. Maaf Bu, ini tadi mbaknya jatuh, ucap Ari. Sakit Bu, rintihnya. Seketika Ari terkejut saat melihat Yeni melebarkan kakinya. Ternyata sosok genderuwo itu sedang menjilati kemaluannya Yeni. Astagfirullah Mbak, ucap Ari. Kenapa Mas? Tanya ibu penasaran. Itu Bu, ada sosok genderuwo sedang menjilati kemaluan anak ibu, ucap Ari. Astagfirullah, ucap ibunya. Mbak, sebaiknya Mbak jujur saja sama saya, tidak usah malu, biar Mbak tidak kesakitan lagi seperti itu. Nanti akan saya bantu, ucap Ari. Akhirnya Yeni pun menceritakan semuanya tentang dirinya yang telah memasang susuk pada alat kemaluannya. Dan dia menceritakan kalau dia ini sebelumnya seorang PSK. Astagfirullah Mbak, ucap Ari.
ibunya hanya bisa menangis dan menahan malu. "Tolong saya, Mas. Saya tidak mau seperti ini terus," ucap Yeni. Kebetulan Ari ini memiliki ilmu yang diberikan oleh pembimbingnya di pesantren. Akhirnya Ari mau membantu Mbak Yani. Ari pun merapalkan doa-doanya untuk melepas susuk dan mengusir sosok genderuwo tersebut. Saat Ari membacakan doa-doa, Yani langsung teriak-teriak kesakitan hingga tubuhnya menggelinjang hebat serta memberontak. "Ah, sakit, ampun," teriak Yani. Ari ini terus membaca doa-doanya dengan kusuk. Dan beberapa saat kemudian, dari alat kemaluannya Yani ini keluar sebuah cacing besar dan penuh lendir. Akhirnya, susuk berlian yang tersancap di kemaluannya Yani ini sudah keluar, beserta dengan susuk yang ada di samping bibirnya. "Alhamdulillah, Mbak, sudah selesai dan susuknya sudah berhasil keluar. Saya mohon Mbak untuk segera bertobat," ucap Ari. Yani hanya bisa menangis karena merasa tidak pantas untuk bertobat, mengingat terlalu banyak dosa-dosanya yang dilakukannya selama ini. "Saya malu, Mas. Saya sudah terlalu banyak dosa, dan apakah Allah mau menerima taubat saya?" ucap Yeni. "Allah Subhanahu wa Ta'ala malah senang, Mbak, kalau salah satu hambanya mau bertobat dengan sungguh-sungguh," ucap Ari. "Saya mau bertobat, Mas. Saya mau menjadi lebih baik lagi," ucap Yeni. "Kalau Mbak benar-benar serius mau bertobat, nanti Mbak akan saya antar ke guru pembimbing saya supaya Mbak diajarkan cara-cara bertobatnya," ucap Ari. Singkat cerita, Yeni pun diantar oleh Ari ke pesantrennya dan bertemu dengan guru pembimbing. Yeni berbicara dua mata dengan guru tersebut. "Kamu benar-benar sudah yakin ingin bertobat?" tanya guru pembimbing. "Iya, Pak Ustadz, saya mau bertobat. Saya menyesal dengan semuanya yang saya alami," ucap Yeni. "Alhamdulillah," ucap Pak Ustadz. Guru pembimbing itu pun dengan telaten membimbing Yeni untuk bertobat dan mengajarkan tata cara berwudu serta sholat fardu dan terutama sholat taubat. Bahkan sekarang Yeni sudah berhijab. Dan atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanker serviks yang diderita Yeni ini sembuh. Sudah dinyatakan oleh dokter dan hasilnya positif sembuh. Akhirnya, sekarang Yeni kembali lagi ke jalan yang benar dan dia dipersunting oleh seorang santri yang juga ada di pesantren tersebut. Kejadian saat Yeni hilang job manggungnya waktu itu karena Yeni melanggar pantangan yang sudah diberikan oleh Mbah Kuncoro, yaitu saat itu Yeni memakan buah pisang emas yang dihidangkan oleh salah satu pemilik acara yang menyewa dirinya bernyanyi. Maka dari itu, Yeni sepi job dan susuk yang dipakainya perlahan menghilang. Singkat cerita, sekarang Yeni itu bahagia dan sederhana dengan suaminya, serta Yeni sudah dikaruniai satu putri yang lucu dan cantik. Sedangkan Bella sahabatnya itu, dia juga ikut bertobat dan berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam. Bella juga sekarang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak cewek yang seperti Yeni. Mereka berdua sudah bertobat dan beristiqomah menggunakan hijabnya dan berusaha menjadi ibu serta istri yang baik dan solihah. Kita bisa ambil pelajarannya dari cerita ini bahwa carilah rezeki yang halal dan jangan pernah meninggalkan ibadahnya, serta jangan pernah berbohong kepada kedua orang tua meski untuk kebaikan, karena kebohongan itu sendiri memang sudah tidak baik.